Halo, selamat datang di Ngobrol Bareng. Bareng siapa? Bahas apa? Oke, eh Dor, lama banget. Biasanya gercep. nelan ludah, Lu dah ludah. apa nih? Kau lagi ngajar nih. Sering ada yang nanya, Heeh, orang tua biasanya. iya. Bu, eh kalau ngajarin anak toilet training, Heeh, apakah si anak ini harus tahu dulu nama-nama benda dan kata kerja pada saat toilet training? heeh. Karena kan nanti pas kita nunjuk, ambil gayungnya, puter kerannya, anaknya aja kan nggak tahu itu kerannya yang mana, terus puter itu kayak gimana itu. Jadi apakah kita ngajarin dulu kata kerja sama kata bendanya di meja, baru nanti turun ke lapangan, ke toilet ya gitu, untuk toilet training. Gimana tuh? Ini yang kebetulan banget ya, untung diangkat nih topik. Kebetulan banget, memang jadi kegundahan, kegusaran, kegalauan, Anjir. Karena saya merasa bersalah. Kenapa? Kok merasa bersalah? Iya, saya itu kan selalu mengajarkan orang tua untuk berpikir tas analisa. Terus analisa. Ya kan? Eh, ketika kalian mau bikin teh, itu kita pernah bahas juga ya, Ya. ya kan? Jangan lupa check out kita punya podcast sebelumnya juga. Iya, yang tas analisa. Yang tas analisa. Nah, di situ saya kan selalu bilang untuk membuatnya secara detail. Detail. Iya kan? Dari kenal dulu dapurnya, kemudian kenal dulu tempat peletakan cangkir, air panas dan lain sebagainya gitu kan. Nah, sepertinya mereka menangkap itu secara saklek gitu loh. Plek ketiplek. Plek ketiplek. Padahal yang saya mau ajarkan adalah pola pikir. Kan saya selalu bilang tas analisa itu adalah pola pikir. Bukan berarti ketika kita mau ngajarin berpakaian, makan, toilet training, anaknya harus tahu dulu semuanya. Bukan. Yang saya sedang ajarkan adalah set of thinking, pola berpikirnya, pola berpikir detail gitu loh. Nah, latihannya dengan membuat tahapan tersebut gitu. Bukan berarti sekalian klarifikasi nih saya. Klarifikasi Bu. Iya, sekalian klarifikasi bahwa tahapan itu bukan berarti harus dijalankan dari awal sampai akhir, bukan. Kecuali itu tahapan misalnya membaca, menulis. Itu kan berarti kalau berhitung misalnya, kita nggak mungkin langsung perkalian kalau penjumlahan belum kan? Iya. Gitu. Nah, itu berbeda ketika kita melakukannya dengan bina diri. Atau kemandirian gitu. Tahapannya nggak bisa sesaklek itu. Tadi kembali ke pertanyaannya, apakah harus mengenal benda-bendanya dulu dan lain sebagainya? Ya tentu enggak dong, gitu. Karena orang udah kebelet nih, BAB, BAK, mana shower, mana flush, ya kali, ya kan? Ya kan? Nah, apalagi mandi, makan, berpakaian, dan BAB dan BAK itu dilakukan hampir tiap hari dong, gitu kan. Dan berulang lagi sehari bisa ada 2 kali. Ketika kita lakukan, maka benda-benda itu, kata kerjanya,
kemudian kata sifatnya besar, kecil, merah, hijau gitu ya, itu kan automatically terajari. Jangan lupa dengan namanya target perilakunya. Target perilaku mandi apa? Ya mandinya, bersih. Target perilaku toilet training apa? Dia doing the BAB dan BAK-nya. Gitu loh, bukan mengenal benda-bendanya. Nah ini kenapa tas analisa, cara berpikirnya yang perlu diperbaiki, perlu diperjelas, perlu dibuat detail gitu loh. Ya kali orang ngejelasin tas analisa tentang cara berpikir, beneran dia harus kenalin ini dulu ya? Enggak. Berarti sebenarnya pada saat toilet training itu bisa sekalian diajarkan. Sebenarnya tanpa sadar. Iya, kalau statementnya bisa sekalian diajarkan, mungkin orang tua nanti confuse lagi, ngajar lagi. Artinya otomatis sekalian mengenalkan. Gitu. Iya, gitu kali ya. Disebutnya sekalian mengenalkan. Ini namanya muterin, kita sambil ngoceh-ngoceh sambil ngelakuin gitu ya. Let's say gini deh, yang pernah Ratu lakukan sama murid. Apa tuh dulu ceritanya? Sampai akhirnya anaknya kalau nggak salah cuman dalam waktu seminggu ya. Dia langsung bisa 3 hari pertama, mungkin dia masih bingung ini kenapa gue diajakin sini nangis-nangis, sampai akhirnya dia doing it by himself, right? Gimana tuh waktu itu? Ya waktu itu anaknya masih kecil banget itu umur sekitar 2 tahunan lah ya. Dia di infonya itu yang kita dapat masih pakai pampers pakai pampers, masih pipis di pampers. Itu pun yang gantiin susnya. Nah akhirnya masuklah ke program toilet training, mulai dari masuk kamar mandi, dia pipis, dia mandi, dia pipis aja dulu ya, pipis atau pup lah gitu. Nah dia nggak tahu tuh yang namanya buka pintu, flush, buka celana, atau harus ke toilet aja dia nggak tahu. Harus ke toilet aja dia nggak tahu kan, bahkan dia pipisnya ngewer aja gitu. Nah dari pertama itu kita ngarahin buat dia jalan ke toilet. Jadi kayak kamu mau pipis gak? Gitu, yuk pipis dulu gitu. Kita arahin, cuk datang ke toilet. Awalnya kan biasa lah nolak nih kayak, gue mau dibawa kemana nih? Gitu kan, karena dia tidak terbiasa untuk pipis di toilet. Dia terbiasa pipis di pampers gitu. Nah awalnya dibawa dengan penguat dan lain-lain. Nah akhirnya mau dia datang. Terus dari masuk toilet kita ajarin, diarahin buat buka pintu. Jadi kita arahin buat, yuk buka pintunya dulu. Sambil kita ngomong sambil ngalahin tangan anaknya, yuk buka. Udah buka pintu. Terus buka celana. Sambil diarahin tuh anaknya buka celana. Nih, set. Itu awalnya kan masih dibantu kan semuanya. Jadi kayak mau targetnya itu buat ngarahin daily activity, kebiasaannya gitu. Jadi diarahin kayak masuk ke toilet, buka pintu, buka celana, terus naik ke dudukan karena tinggi toiletnya, toilet seatnya ya. Duduk karena pipisnya berdiri, kita ajain buat berdiri dulu. Diri, pegang penis sendiri, pipis, kita bilang pipis yuk, psst, sambil tepuk-tepuk perutnya. Dah, dia awalnya nggak pipis. Terus kita arahin buat duduk, yuk. Mau pup gak? Yuk duduk dulu yuk pup. Kita dudukin di situ, duduk ya, gitu. Kita tunggu sambil yuk pup yuk, gitu. Gimana? Sambil tepuk-tepuk perut. Kayak gitu buat nandain dia pup. Kayak gitu. Nah selesai dari situ kita arahin anaknya untuk berdiri. Sudah? Yuk berdiri, kita arahin buat flush. Yuk di flush dulu. Jadi saya ngarahin dia tangannya untuk flush.
flush. Sekali lagi yuk, flush. Udah. Terus arahin lagi ke cuci tangan. Habis cuci tangan, cebok dulu, habis cebok baru cuci tangan. Kayak gitu, yuk buka kerannya, nyalain kerannya, kita arahin tangannya, nih nyalain. Cuci, gosok, pakai sabun, gitu. Kita arahin tangannya tuh pakai sabun, gosok, yuk hitung sampai 5, 1, 2, 3, 4, 5. Cuci lagi tangannya di air, terus matiin, plok. Kita bantu aja tuh semuanya, karena masih ngarahin dia kan. Terus turun ke bawah, ambil anduk, ambil anduknya yuk, lap kakinya. Ambil anduk, terus lap kakinya. Habis lap kakinya, digantung anduk, yuk gantung anduknya. Kita arahin buat gantung di gantungan itu. Nah, habis itu ambil celana pakai, sambil kita bantu. Nah, dari situ kita ngasih tahu dia tentang daily schedule-nya. Gimana sih ke toilet itu, step by step-nya, mulai dari buka pintu, buka celana, naik ke ke toiletnya, duduknya, habis itu habis flush, terus cebok, habis cebok cuci tangan pakai sabun, hitung 5 kali, tutup keran, ambil anduk, simpan anduk, pakai celana. Nah, dari situ kan anak jadi tahu rutinitas dia step by step ketika pipis, dan tanpa dia sadari dia juga belajar kata kerja, kata benda, terus kegiatan toilet training itu sendiri kayak gitu. Jadi cuman 2 minggu doang dia sudah terbiasa dengan hal itu. Jadi tek gitu. Jadi sebenarnya di awal itu yang penting kita tahu targetnya apa. Kita tahu kita punya waktu cukup banyak untuk nemenin dia pipis gitu loh. Jadi nggak keburu-buru juga gitu. Yang santai sesuai dengan ritme ini anak gitu. Dia pipis, dia jalan. Jadi nggak yang tergopoh-gopoh gitu loh. Santai dia jalan. Kemudian ketika dia menangis di awal itu kan wajar ya. Dia nolak segala macem karena kan dia nggak tahu ini ada apa gitu. Sehari itu ini anak BAK-nya kan kita ulang bisa sampai 4 kali, 5 kali sehari. Jadi dalam 3 hari dia udah nggak nangis lagi. Kemudian di dalam 5 hari dia udah jalan sendiri gitu. Nah, itu nentuin targetnya membutuhkan task analisa. Kemampuan kita menentukan, oke, ini sudah sampai sini, ini udah saya bisa teruskan. Tapi bukan berarti kita kalau buat tuh tahapannya harus kenal toilet juga, enggak gitu. Minimal kita ngerti saya harus mengajarkan apa saja atau kemampuan apa saja yang bisa saya dapatkan dalam satu situasi tersebut. Itu yang kita perlu tahu gitu loh. Ini berbeda sama kemampuan akademik. Kemampuan akademik itu memang harus bertahap. Gitu. Gitu sih. Jadi untung aja nih diangkat topik toilet trainingnya karena mau klarifikasi aja. Takutnya banyak yang dengerin saya terus udah pakai terus ternyata mereka pikir kok kayak gitu sih. Padahal kenyataannya kita nih udah nyoba ya. Nyoba itu untuk anak 2 tahun, untuk anak 9 tahun gitu. Kalau kita punya targetnya jelas, itu semuanya bisa berhasil dalam seminggu atau 2 minggu. Iya. Gitu. Contoh dari targetnya jelas adalah misalnya gini, kita tidak serta-merta langsung ngajarin di flash ya, ini apa namanya? Flash. Ini apa? Flash. Bilang flash. Enggak gitu. Jadi kita ngebiasain anak dulu untuk nyaman ke toilet. Targetnya. Ya, itu target 3 hari pertama itu yang penting dia nyaman. Tapi bukan berarti kita nggak nyebutin semua benda yang ada di situ. Kita nggak nyebutin aktivitasnya. Kita nggak bantu dia naikin celana, nurunin celana gitu. Tetap gitu. Intinya ya analisanya sih, analisa untuk kemampuan kita si pengajar dan analisa kemampuan si anaknya. Iya, jadi targetnya
kenalin dulu, anaknya udah nyaman, lanjut ke pakai celana. Buka celana. Buka celananya udah bisa, lanjut gitu. Jadi sambil dibantu, sambil dihilangin bantuannya tuh, pom-pomnya. Jadi pelan-pelan tapi pasti gitu. Iya. Kayak waktu itu juga diajarin mandi kan, anak ini 2 tahun diajarin mandi sendiri. Mandi sendiri. Terus ketemu ternyata dia nggak suka mandi air dingin gitu. Betul. Nah, sepanjang proses itu kita tetap ngajarin dia ngambil showernya, gosok badannya, dan dia lakukan itu semua. Tapi target utama pada saat itu adalah dia tidak takut dengan atau tidak Nangis. atau dia nyaman dengan air dingin lah gitu. Karena setiap mandi nih nangis teriak-teriak mulu kalau kena air gitu. Makanya kita lihat nih, ini anak nangisnya kenapa nih? Apakah karena sensorik, dia nggak suka shower, giliran diganti gayung sama juga gitu. Tetap nggak mau juga, dibikin deket, dibikin jauh, pokoknya dicobain semuanya, ternyata enggak. Ternyata ya karena air dingin aja, begitu dikasih air hangat dia santai aja gitu. Nah, jadi kita tuh harus nentuin, si pengajar tuh harus nentuin, gue mau targetin apa nih. Tapi meanwhile doing the thingy gitu, sementara kita lakukan aktivitas itu tetap semuanya dijalankan gitu loh. Urutannya itu nggak boleh beda, urutannya harus sama. Dari buka pintu, buka baju, ngambil basahin badan, itu harus persis sama. Iya, biar gitu. Apa? Biar memudahkan anak belajar. Iya, gitu. Gitu sih. Jadi toilet training itu sebenarnya mudah. Saya sih agak takut bilang mudah ya, takutnya takabur ya, tiba-tiba dapet perspektifnya kan beda. Kliennya agak gimana gitu. Tapi selama ini itu sih maksimal 2 minggu gitu. Maksimal 2 minggu karena mandi pasti 2 kali sehari. Betul. BAK itu kalau di awalan sekali kita bisa ulang sampai 5 kali. Per 2 jam. Iya, artinya habitualnya harusnya dalam 3 hari sih bisa. Tapi kita nggak ngomongin kemampuan dia melakukan sendiri ya. Karena kemampuan dia melakukan sendiri akan kembali ke kemampuan fisiknya. Dia ngangkat celananya dan lain sebagainya, dia bisa apa enggak. Tapi kemauan dia untuk pergi ke toilet sendiri, kemampuan dia untuk mengikuti alurnya dengan baik, itu dalam 3 hari juga sudah oke gitu. Karena kalau dia sudah bisa ngikut, udah terbiasa dengan aktivitas itu, kita mau ngajarin apapun enak. Iya, gitu. Bayangin kemarin itu anak 2 tahun bisa pakai celana sendiri sampai keluarganya bilang, kok ini anak terlalu mandiri. Iya, apa iya anak 2 tahun dimandirikan seperti ini nggak apa-apa? Ya bagus dong jadinya. Iya, sampai dia buka baju yang udah kotor, dia taruh di keranjangnya sendiri. Keranjang kotor. Ya. Itu bukan karena kehebatan kita sih, tapi itu lebih karena ritual yang dilakukan berulang-ulang yang jadi habit gitu, jadi kebiasaan. Jadi otomatis buat aku. Ketika dia buka baju, dia otomatis aja taruh di keranjang kotornya itu. Tanpa disuruh. Iya. Tanpa disuruh, karena dia tahu abis step ini akan step ini. Dia bisa predik semuanya. Iya, dia abis flush pasti langsung jalan ke arah shower untuk cebok. Setelah cebok dia otomatis jalan naik ke tangga untuk ke wastafel. Ini ngurangin ini sih sebenarnya, ngurangin stres si anak karena dia nggak tahu habis ini apa gitu. Kalau kita lakukan urutannya semua jelas, dia bisa predik apa yang akan terjadi, dia nggak akan nangis, dia akan nyaman, dia akan ngerti alur gitu. Dan ini juga akan mempermudah pekerjaan si pengajarnya atau orang tuanya. Jadi nggak kayak orang berantem melulu gitu loh. Anaknya belum bisa, orang tuanya maksa, nggak ketemu lah. Iya, gitu. It's easy for us to say it, mudah buat kita melakukan karena kita punya waktu yang cukup. Jadi sarannya buat orang tua, kalau akan melakukan itu pastikan emang nggak punya kerjaan yang lain selain emang menargetkan dia toilet train itu. Jadi nggak
balik lagi tadi, nggak tergopoh-gopoh, nggak tergesa-gesa, nggak buru-buru. Jadi pas ngajar itu mesti kita fokus lah. Iya, gitu. kondisi tenang. Daripada nanti maksain buat ngajar, akhirnya anaknya kesel, mamanya lebih kesel lagi gitu. Kan nggak bisa Bu, misalnya pas lagi ngegoreng, jadwal dia BAK, BAB. Gimana tuh? Situ mah enak guru, nggak masak, nggak nyuci, nggak ngepel, nggak ngurusin anuan, gimana tuh? Gimana Bu? Matiin kompornya. Matiin kompornya. Iya, prioritasnya apa gitu. Tapi bisa nggak Bu, misalnya gini, karena kan, kalau dimatiin ntar jadi banyak dong ikannya, misalnya nggak bisa nih, akhirnya ya udah dibantu deh cepet-cepet, itu boleh nggak Bu misalnya? Ya nggak boleh lah, itu akan merusak semua yang udah dibangun. Anaknya juga akan confused, kok kadang ini, kadang itu. Kadang dibantu, kadang enggak gitu ya. Kalau kita lihat ada inkonsistensi di perilaku anak, coba cek deh. Kita inkonsistensi juga enggak di perilaku kita gitu. Betul, jadi lebih baik ya mana prioritas lah ya. Iya. Gitu. Kalau misalnya nggak bisa ditinggal tuh penggorengan, delegasi. Betul. Gitu. Delegasikan ke orang. Kalau misalnya nggak bisa didelegasikan, ya memang harus pilih. Betul. Jadi mendingan ikannya banyak deh daripada anaknya harus ngulang lagi. Berarti bener dong ya yang kamu bilang bahwa orang tua mesti punya manajemen sendiri yang rapih lah gitu ya. Kadang-kadang sih gini, udah dimanajemenin gitu. Tiba-tiba nih anak misalnya udah bisa komunikasikan, dia tepuk-tepuk penisnya gitu, menandakan dia mau ke toilet, padahal belum jamnya gitu Pak. Plus mamahnya lagi ngegoreng misalnya. Ya walaupun udah dimanajemenin bagus kan, namanya insiden aja gitu kan. Betul. Nah tinggal nentuin priority gitu sih. Priority, baik. Jadi sebenarnya ketika orang tua mengajar, jangan lupa ya analisanya itu ya. Sambil ngajar tuh dilihat nih, apa nih yang kurang, apa dulu nih yang harus dikerjain. Kalau ini nggak berhasil, gimana ya? Gitu ya Bu ya. Jadi kalau kembali ke toilet training tadi, ya tahapan tas analisanya dipakai untuk cara berpikirnya. Betul. Tas analisa untuk program belajar itu lebih ke akademik gitu. Nah, kalau kita udah bisa cara berpikirnya lebih cepat gitu ya, bantuan apa yang harus dipakai, bantuan apa yang harus saya kurangin, bagaimana tahapan menentukan target, itu yang diperlukan gitu sih. Ya. Baik. Harusnya kalau saya bilang toilet train itu 3 hari maksimal seminggu itu udah nyaman anaknya. Kemudian dalam 2 minggu harusnya sudah mandiri gitu sih. Baik. Ya, mudah-mudahan ngebantu ya ibu-ibu dan bapak-bapak. Jadi kadang kan kita ngejelasin persepsi orang kita nggak bisa atur ya, dia nangkepnya kayak gimana. Jadi saya mengakui mungkin itu ada sedikit kesalahan dari saya yang kurang detail mungkin menjelaskan. Thank you ya for bring it up. Iya, siap. Karena kan pasti ada aja Bu yang nanya kayak gitu. Iya sih. Oke, kalau ada punya pengalaman tentang toilet training, cara ngajarinnya, pengalaman pernah ngajarinnya, terus atau ada pertanyaan-pertanyaan tentang toilet berkaitan dengan toilet training, boleh tulis di kolom komentar. Ya, jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya. Kalau suka dengan bahasan ini atau video ini, silakan di like dong. Ya, gitu. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa. Bye.